Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmina Amelia Nureni dengan NIM 2406602. Jadi di sini saya akan membuat video perhitungan metode amplop di mata kuliah struktur beton. Oke, yang pertama, nah ini kan kita tuh dikasih SketchUp-nya gitu sama Bapak dosen pengampu. Nah, di situ tuh kita mendapatkan informasi ini mutu beton, jarak antar portal, tinggi antar lantai gitu. Nah, ini tuh gedung EPTI yang C. Ini gambarannya. Nah, di sini tuh kita harus mengklasifikasikan ini tuh ke metode amplop yang nomor berapa gitu. Langsung saja. Nah, ini kan udah ada nih si tabel metode amplopnya. Nah, kalau misalkan ini kan kosong, ini tuh nggak ada plat lantai lanjutan gitu. Nah, jadi ini tuh kosong. Nah, itu namanya tuh jenis kasus 1. Nah, kalau misalkan yang bawahnya ini tuh jadi double gitu garisnya. Ini tuh jadi artinya tuh ada plat lanjutan lagi di atas, kanan, kiri, dan bawah. Ini itu namanya jenis kasus 2. Dan selanjutnya ini yaitu kasus 3, ini 4A, ini 4B. FYI juga gitu ya, kalau ini tuh kalau metode amplop tuh kan biasanya kalau yang lain mah X tuh yang horizontal, terus yang vertikal tuh Y. Kalau di sini enggak, ini adalah Y, ini adalah X. Jadi ambil acuannya tuh kan kayak metode kayak si amplopnya gitu. Pokoknya yang panjang tuh Y gitu. Bentar. Nah, selanjutnya kita ini apa sih? Mencoba di dicoba di Excel yang sudah tersedia gitu. Itu sudah dibuat oleh Bapak dosennya. Itu tinggal kita masukkan saja si contoh-contoh dari plat itu. Kita ambil satu kasus, misal ini kan lantai B2. Kita lihat lagi B2 tuh yang mana. Nah, ini kan B2. Ini tuh kan ini atas ada plat lanjutan, kanan, bawah, kiri. Itu ada apa ya? Si platnya tuh masih ada lanjutannya lagi gitu. Beda lagi kalau misalkan B1. B1 mah tuh yang kirinya tuh udah gak ada lanjutan gitu, jadi kosong. Oke, kita coba dua-duanya. Dari B2 dulu. B2 kan nih full ya. Nah, misalkan kan yang B2 tuh kayak gini. Nah, kan ini yang B2 ini tuh termasuk kasus 2. Kita buktikan di sini. Tuh, kan ini full ya guys, jadi kanan kiri atas bawahnya tuh ada plat lanjutan. Nah, itu plat 2, ternyata si Excel tuh emang udah bener gitu, otomatis gitu. Lanjut ke contoh yang B1. Kan B1 nih kirinya nggak ada ya. Nah, jadi ini kita coba di nolin. Nah, ini adalah kasus 6B. Kita lihat. Nah, ini bener kan? Si salah satu dari yang garis X-nya tuh kosong. Itu benar, itu adalah kasus 6B. Ini 7B karena salah dari
Lanjut. Nah, ini tuh udah disesuaikan sama informasi yang didapatkan dari gambar yang dikasih gitu. Dan ini juga udah sesuai gitu sama yang kalau misalkan dihitung manual. Nah, ini juga ini tuh dilihat dari tabel ini. Ini tuh disesuaikan guys, seperti itu. Nah, untuk informasi aja, misalkan kan ini tuh kalau misalkan yang B2 mah si panjangnya tuh yang bawah ya, ini tuh tetap ini X, ini sorry, ini Y, ini X, sama halnya dengan yang A2. Yang ini tuh ini Y, ini X gitu. Jadi intinya kayak apa ya? Kalau yang panjang tuh berarti Y gitu guys. Jadi disamain sama yang amplop. Amplop kan kalau misalkan gini amplop. Jadi kalau yang tidur tuh Y-nya gitu yang panjang. Intinya seperti itu guys. Sepertinya udah karena ini emang udah disesuaikan dan hasilnya juga udah oke. Oke guys, seperti itu saja perhitungan metode amplop dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga lagi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.